Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Hai semua. Kembali lagi di video pembelajaran. Pada video pembelajaran hari ini, kita akan membahas materi yaitu mengenal berbagai jenis seragam hias di Indonesia. Di mana materi ini merupakan materi dari mata pelajaran Seni Rupa kelas 5. Sebagai bangsa yang kaya akan budaya, Indonesia mempunyai begitu banyak macam ragam hias. Selain budaya, Indonesia juga memiliki flora dan fauna yang begitu kaya dan beragam. Karena berbagai keanekaragaman tersebut, terciptalah berbagai jenis ragam hias. Pada umumnya, jenis ragam hias ada 4. Nah, yang pertama itu ada ragam hias flora. Ragam hias flora merupakan aneka hiasan dengan mengambil objek berupa tumbuhan seperti daun, bunga, batang, dan bagian lainnya. Contoh motif dari ragam hias flora yaitu motif bunga melati pada kain batik, motif bunga mawar pada keramik, motif bunga sakura pada kain tenun, motif bunga teratai pada ukiran kayu, dan motif daun anggur pada guci. Yang kedua, ada ragam hias fauna. Ragam hias fauna merupakan ragam hias dengan inspirasi objek gambar binatang seperti burung, gajah, harimau, kupu-kupu, dan sebagainya. Contoh ragam hias fauna ini yaitu motif burung pada kain batik, motif gajah pada ukiran kayu, motif kuda pada kain tenun, motif ikan pada keramik. Yang ketiga, ada ragam hias figuratif. Nah, ragam hias figuratif ini merupakan ragam hias dari bentuk dasar manusia dengan pengayaan tertentu. Contoh dari ragam hias figuratif yaitu wayang kulit, topeng, ornamen manusia pada ukiran, motif manusia pada kain tenun. Yang keempat ada ragam hias geometris. Nah, ragam hias geometris ini merupakan pengembangan dari bentuk-bentuk geometris mengandung unsur-unsur garis, sudut, bidang, dan ruang. Contoh dari ragam hias geometris yaitu motif ceplok terdiri dari bentuk kotak-kotak atau belak ketupak yang diulang-ulang pada kain tenun. Motif parang terdiri dari garis-garis diagonal yang membentuk pola siksak pada kain batik. Dalam membuat ragam hias, tentunya menerapkan beberapa teknik untuk menghasilkan ragam hias yang indah. Salah satu teknik dalam menggambar ragam hias adalah teknik stilasi. Teknik stilasi adalah teknik mengubah bentuk asli suatu objek atau sumber dengan penggayaan sehingga menghasilkan bentuk yang dekoratif. Namun, ciri khas bentuk aslinya masih terlihat. Arti dari penggayaan adalah bahwa penggambaran binatang, manusia, bidang atau tumbuhan telah mengalami perubahan bentuk, yaitu dengan ditambahkan, dikurangi, diubah bentuk dan ukurannya. Namun, masih bisa mengenali sebagai tumbuhan atau binatang aslinya. Berikut contoh penerapan teknik stilasi dalam berbagai jenis seragam hias.
Yang pertama, ragam hias flora. Contohnya yaitu bunga teratai. Bentuk asli bunga teratai memiliki kelopak yang banyak, besar, dan tersusun melingkar. Daunnya lebar dan berbentuk bulat. Stilasinya yaitu kelopak disederhanakan menjadi beberapa garis melengkung atau bentuk oval. Bagian daunnya dihiasi dengan garis lurus, melengkung, ataupun titik-titik. Yang kedua, ragam hias fauna. Contohnya yaitu ikan koi. Bentuk asli ikan koi memiliki bentuk tubuh yang memanjang, dengan sirip yang lebar dan warna-warni yang indah. Stilasinya pada bagian detail sirip disederhanakan menjadi bentuk garis atau bidang, namun tetap memberikan kesan sirip yang lebar dan berkibar. Yang ketiga, ragam hias figuratif. Bagian A, topeng wajah manusia. Mata dibuat lebih besar dan ekspresif, hidung dibuat lebih mancung, atau bibir dibuat lebih tipis. Bagian B, motif manusia. Tubuh disederhanakan menjadi garis lurus atau melengkung untuk menggambarkan posisi berdiri. Proporsi tubuh diubah, misalnya kaki dibuat lebih panjang atau tangan lebih besar. Kemudian yang terakhir, ragam hias geometris. Bagian A, pola lingkaran. Lingkaran digunakan sebagai motif dasar dengan berbagai ukuran dan warna. Pengulangan lingkaran dapat menciptakan pola yang sederhana namun menarik. Menambahkan garis di dalam atau di luar lingkaran dapat menciptakan variasi motif. Misalnya, garis melengkung di dalam lingkaran atau garis melingkar di sekeliling lingkaran. Indonesia sendiri memang kaya akan ragam hiasnya. Setiap daerah memiliki ciri khas dan keunikan masing-masing. Ragam hias dari berbagai daerah di Indonesia sendiri berkembang sesuai dengan adat dan istiadat serta kondisi dari lingkungan masyarakatnya. Berikut adalah contoh ragam hias dari beberapa daerah di Indonesia. Yang pertama, ada motif kawung yang berasal dari daerah istimewa Yogyakarta. Motif kawung ini identik dengan bentuknya yang bulat, menyerupai buah kawung atau buah aren yang disusun secara geometris. Nah, dalam kebudayaan Jawa, motif kawung yang disusun geometris dapat diartikan sebagai lambang kehidupan manusia. Kemudian yang kedua ada puncuak rebuang dari Sumatera Barat. Motif ini memiliki makna bahwa hidup seseorang harus berguna sepanjang waktu. Motif ini bercerita bahwa hidup harus mencontoh falsafah bambu, di mana bambu selalu berguna sejak muda atau masih menjadi rebung untuk dimakan, dan saat tua atau sudah menjadi bambu dapat digunakan sebagai lantai rumah atau bahan bangunan. Yang ketiga ada Patedong, Tanah Toraja dari Sulawesi Selatan. Kata Patedong berasal dari kata tedong yang dalam bahasa Toraja berarti kerbau. Ragam hias ini melambangkan kerbau sebagai binatang peliharaan yang berharga dan disayangi. Nah, selain itu, Patedong juga melambangkan kesejahteraan dan kemakmuran. Kemudian, yang keempat ada matahari dari daerah Maluku. Ragam hias ini memiliki makna simbolis, yakni pola pikir,
keyakinan, norma, adat istiadat, tata nilai. Ukiran matahari ini juga terdapat pada rumah adat Maluku yang berada di bagian atap dengan warna beragam seperti merah, kuning, dan hitam. Ukiran ini memiliki makna kemakmuran dan kedamaian bagi penghuninya. Nah, kemudian yang kelima ada Megamendung dari Cirebon, Jawa Barat. Pola batik ini terinspirasi oleh langit yang berawan yang terlihat di langit Cirebon ketika batik ini pertama kali diciptakan. Megamendung ini menggambarkan awan-awan tebal di cuaca yang mendung. Dalam hal ini, motif batik Megamendung melambangkan pemberian harapan akan turunnya hujan yang penting untuk menyuburkan pertanian. Kemudian yang keenam ada barong dari Bali. Motif barong dalam batik Bali memiliki beberapa makna, di antaranya simbol keberanian melawan kejahatan, simbol keberuntungan, lambang pelindungan dari kejahatan, lambang falsafah bahwa manusia memiliki dua sisi, menunjukkan bagaimana masyarakat Bali mengintegrasikan budaya luar dengan nilai-nilai lokal. Nah, itu tadi pembahasan materi mengenai berbagai jenis seragam hias di Indonesia, di mana tadi sudah membahas contoh dari jenis-jenis seragam hias. Teknik yang digunakan dalam menggambar ragam hias yaitu teknik stilasi, dan contoh dari ragam hias dari berbagai daerah di Indonesia beserta maknanya. Jadi, sekian video pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya.